Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatul Hikmah dengan NIM 3120042 dari kelas 6A1. Saya akan mempresentasikan tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Pendahuluan, studi kelayakan bisnis adalah studi yang mencakup berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, serta aspek manajemen dan keuangan yang semuanya digunakan untuk studi kualitatif dan keuangan yang semuanya digunakan untuk studi kualitatif dan hasilnya digunakan untuk memutuskan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dilakukan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Studi kelayakan bisnis merupakan studi atau pengkajian apakah suatu usulan proyek atau gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pembahasan perencanaan SDM. Perencanaan SDM terdiri dari memilih manajer proyek, memilih tim proyek, kriteria seleksi, perencanaan di atas ke bawah, perencanaan dari bawah ke atas, ramalan cara yang jelas untuk memenuhi kebutuhan tenaga. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Kemudian rekrutmen, seleksi dan orientasi. Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat. Orientasi dilakukan pada pegawai yang telah diterima setelah melakukan tahapan seleksi. Kemudian produktivitas. Dalam produktivitas memiliki dua dimensi. Yang pertama, suatu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua, efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan bertujuan untuk mempertahankan penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Yang kemudian presentasi kerja. Penilaian sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosinya dalam menilai karyawan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai macam faktor, yaitu halo efek, enggan menilai hal yang ekstrim walau seharusnya keras, prasangka pribadi, serta menilai berdasarkan data atau fakta dari waktu yang paling akhir saja. Kemudian kompensasi. Kompensasi merupakan sebagai suatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sebelum kompensasi diberikan, dilakukan proses kompensasi, yaitu suatu jaringan berbagai subproses untuk memberikan balas jasa kepada karyawan. Kemudian perencanaan karir. Karir sebagai suatu urutan promosi atau transfer jabatan yang lebih besar tanggung jawabnya atau ke lokasi yang lebih baik selama kehidupan kerja seseorang. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja. Tanamkan dalam diri karyawan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang paling menentukan dalam pencegahan kecelakaan. Berikan teknik pencegahan kecelakaan secara spesifik dan buatlah contoh yang baik. Kemudian pemberhentian, peraturan perundang-undang yang berlaku, keinginan perusahaan dan keinginan karyawan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Dari presentasi tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan bagian yang dapat terpelihara dan dioptimalkan secara efisien dan seefektif mungkin dengan pola yang telah ditetapkan. Pengadaan adalah fungsi operasional pertama sumber daya manusia. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah mudah membeli dan menempatkan mesin. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.